Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang kemarin sudah saya sharing buat saudara. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat kasih setia, buat kebaikan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami membuka hati kami bagi Engkau. Mari Engkau berbicara buat setiap kami. Sampaikan isi hatimu. Kuatkan kami yang lemah, bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau berkenan atas kami. Kami ini anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, berbicaralah ya Tuhan. Amin. Saudara, kemarin kita belajar dari Matius pasal yang ke-6. Ketika Yesus mengajari murid-muridnya untuk berdoa. Dia memulai kalimat doa itu dengan Bapa kami yang di sorga. Doa berbicara tentang hubungan. Ada banyak dari kita yang terjebak dengan durasi. Kita harus berdoa sekian lama, sekian jam. Saya percaya bahwa durasi itu adalah hasil dari keintiman kita. Durasi adalah hasil dari pengertian kita. Seperti kalau diumpamakan, kita semakin dekat dengan seseorang, semakin kita mengenal kebaikan pribadi seseorang, semakin kita dewasa dalam mengasihi, maka durasi akan mengikuti. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, ketika kita semakin mengenal pribadinya, saudara, maka kerinduan itu bukan datang karena keterpaksaan, karena intimidasi dan lain sebagainya. Tapi kerinduan untuk berdoa itu didorong dari pengenalan kita akan Tuhan. Kerinduan untuk mencari Tuhan itu didorong dari pengenalan kita. Karena kita kenal siapa Dia, karena kita tahu siapa Dia, karena kita mengerti dalam hadiratnya seperti apa. Kita telah mengecap kebaikannya, kita telah mengecap pribadinya, sehingga kita mau datang dan mau menghabiskan waktu kita di hadiratnya. Saudara, Raja Daud menulis banyak sekali mazmur. Tidak heran, karena sepanjang masa mudanya, ketika Daud dipercayakan mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, apa yang Daud lakukan? Daud membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia menghabiskan waktunya bersama dengan Tuhan. Dia belajar untuk mencintai Tuhan. Dia belajar untuk mengenal pribadi Tuhan. Sehingga ketika kita membaca tulisan-tulisannya, dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Wow, itu satu perkataan yang luar biasa. Nah, kalau hari ini kita berdoa, jangan saudara terintimidasi ketika ada orang yang bersaksi, wah saya tadi malam berdoa 2 jam. Kemudian kita mungkin dengan hati yang tertuduh, waduh berarti saya kurang suci ya, saya hanya berdoa mungkin 5 menit, 10 menit, sehingga kita mulai paksa diri kita, kita mulai membuat hati kita seolah-olah kita datang dengan kemampuan, dengan kekuatan kita. Saudara, saya mau kasih tahu, durasi itu datang dari keintiman. Durasi datang dari pengenalan. Ketika kita mulai, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mencintai pribadinya, maka keinginan untuk berdoa, semangat untuk kita berdoa, gairah untuk kita datang di hadapan Tuhan, untuk bisa tinggal dalam hadiratnya, itu akan semakin meningkat, saudara. Ya, bisa diumpamakan seperti hubungan ketika kita baru berkenalan dengan seseorang, dan kemudian kita semakin dekat dengan orang itu, ketika kita semakin mengenal pribadinya, maka kita nggak akan ragu-ragu untuk spend time dengan orang itu. Ya, lebih lama lagi, lebih lama lagi, lebih lama lagi kita mau tinggal bersama-sama dengan orang itu. Apalagi kemarin kita belajar bahwa kita adalah anak. Memang saudara, dalam perjalanannya status kita itu memang sudah menjadi anak. Tapi tubuh kita, ini tubuh yang lahir dari dosa. Tubuh kita adalah tubuh yang berdosa. Makanya kitab Roma berkata, Paulus menjelaskan bahwa semua manusia telah berdosa, tidak ada yang mempermuliakan Allah, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Di tubuh ini kita berdosa. Nah, status anak itu yang kita punya itu harus berlawanan, harus berhadapan dengan keinginan-keinginan kedagingan kita, kemalasan kita, ya, ketidakpercayaan kita, keraguan-raguan kita. Itu berhadapan dengan status anak kita. Tapi ketika kita menyadari bahwa di dalam diri kita, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata, Yesus meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepada setiap kita, saya dan saudara, seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Ketika kita menyadari ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya setiap kita
pasti sering diingatkan dalam hati dan pikiran kita. Ya, diingatkan dalam hati kita bahwa ketika kita mulai malas, ketika kita mulai tidak mencerminkan kehidupan seorang anak Allah, pasti ada dalam hati kita ada suara yang berkata, kamu itu anak loh, kamu harusnya nggak boleh melakukan ini. Dia membawa kita kembali kepada Allah. Di pikiran kita, ketika kita mulai salah paham dengan Tuhan, pasti ada pengertian-pengertian yang Roh Kudus berikan buat kita. Roh Kudus memberikan kita satu pengajaran sehingga kita bisa kembali kepada Bapa. Nah saudara, semua itu memerlukan waktu. Dan waktu-waktu itu akan berlangsung sesuai dengan bagaimana kita berjalan mengenal Dia. Bagaimana kita dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita terus belajar untuk mengenal pribadinya lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Saya berdoa hari ini saudara, mungkin saudara yang mendengarkan, menyaksikan video ini, saudara sudah lama nggak berdoa. Mungkin saudara sudah lama tidak datang ke hadapan Bapa. Saudara pikir Bapa tidak berkenan, saudara pikir nanti-nanti aja lah. Saya mau kasih tahu buat saudara pagi hari ini. Kemarin kita belajar, saya dan saudara adalah anak. Kita bisa datang di hadapannya kapan saja. Hari ini kita belajar bahwa doa itu bukan soal durasi. Doa itu berbicara tentang hubungan, dan durasi itu adalah hasil dari pengenalan, adalah akibat dari pengenalan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa pagi hari ini. Saya rindu berdoa buat setiap kita. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak-Mu, buat umat-Mu. Mungkin beberapa dari kami yang menyaksikan video ini, kami udah lama gak berdoa. Mungkin ada tuduhan-tuduhan dalam hati kami. Mungkin kami selama ini terjebak Tuhan dengan roh agamawi yang memaksa kami seolah-olah kami ini bisa berdoa lebih lama. Seolah-olah durasi itu datang dari emosi kami. Biar pagi hari ini kami menyadari Tuhan bahwa durasi itu dalam kami berdoa adalah hasil dari keintiman kami, pengenalan kami. Sehingga kami tidak mengejar apa yang salah, kami tidak mengejar lamanya kami berdoa, tapi kami mengejar pengenalan dengan Tuhan. Kami mengejar pengenalan akan Engkau. Sehingga ketika kami semakin mengenal pribadi-Mu, semakin kami intim dengan Tuhan, maka keinginan untuk datang berdoa, kerinduan untuk spend time lebih lama dengan Engkau itu akan datang karena kami cinta akan hadirat-Mu, karena kami rindu akan Engkau, bukan karena kami terpaksa atau kami diintimidasi. Tuhan, berkati umat-Mu sepanjang hari ini, biar kami berjalan dengan satu keyakinan, satu kepercayaan yang teguh bahwa Engkau ada buat kami. Engkau adalah Bapa kami, Engkau setia buat kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang terus mengingatkan kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang terus menguatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.